Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisnaya Cahyani, NIM 1813031031037 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Biokimia 2, yaitu LKM 8 yang membahas tentang oksidasi asam lemak. Baik, langsung saja menuju soal yang pertama. Soal yang pertama, jelaskan tahap-tahap proses degradasi asam lemak secara lengkap. Terdapat 3 tahap, yaitu tahap yang pertama itu mengenai terjadinya aktivasi asam lemak di sitoplasma, yang mana asam lemak mengalami fosforilasi dengan menggunakan ATP dan kemudian diaktifkan dengan asetil-CoA yang menghasilkan asam lemak CoA, AMP, dan pirofosfat anorganik. Kemudian tahap yang kedua itu di mana terjadinya pengangkutan asam lemak CoA dari sitoplasma menuju mitokondria yang dibantu oleh karnitin pada membran mitokondria. Dan yang terakhir itu ada tahap ketiga, itu terjadinya reaksi beta oksidasi dengan 4 tahapan yang meliputi dehidrogenasi pertama, hidratasi, dehidrogenase kedua, dan yang terakhir itu ada pemecahan molekul dengan enzim beta ketoasil CoA tiolase. Kemudian soal nomor 2. Dengan melihat degradasi asam lemak berikut, jelaskan enzim-enzim yang terlibat dalam degradasi asam lemak tersebut. Terdapat 4 enzim yang terlibat dalam degradasi asam lemak tersebut. Yang pertama itu ada asil-CoA dehidrogenase, kemudian yang kedua ada enoyl-CoA hidratase, yang ketiga ada beta-hidroksiasil-CoA dehidrogenase, dan yang terakhir ada beta-ketoasil-CoA tiolase. Kemudian soal nomor 3. Jelaskan pengendalian-pengendalian yang terjadi pada oksidasi beta asam lemak. Pengendalian oksidasi beta asam lemak dikatalisis oleh karnitin asil transferase, yang mana aktivitasnya dihambat oleh malonyl-CoA. Maka, jika keadaan di mana terjadi lipogenesis aktif akan membuat kadar malonyl-CoA menjadi tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila lipogenesis terhambat akan membuat oksidasi beta asam lemak berjalan dengan baik. Kemudian soal nomor 4, hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oksidasi 1 mol asam lemak asam arakidonat. Nah, di sini oksidasi beta asam lemak tidak jenuh itu ada rumusnya di mana N merupakan jumlah karbon, Db merupakan jumlah double bond. Di mana yang dihasilkan itu ada NADH, FADH2, asetil dan asetil-CoA. NADH itu rumusnya adalah N/2-1 dikali 2,5. Kemudian FHDH2 itu rumusnya N/2-1 min Db kali 1,5. Dan asetil-CoA itu rumusnya N/2 kali 10. Dimana untuk asam arakidonat itu N-nya ada 20, jadi untuk pencarian NADH-nya itu ada 20/2 min 1 kali 2,5, itu menghasilkan 22,5 ATP. Kemudian untuk FADH2 itu ada 20/2 min 1 min 4 kali 1,5 yang menghasilkan 7,5 ATP, dan asetil-CoA itu 20/2 kali 10 yang menghasilkan 100 ATP. Maka jika ditotalkan itu ada 130 ATP yang dihasilkan dalam oksidasi 1 mol asam lemak asam arakidonat. Kemudian soal nomor 5. Jelaskan metabolisme triasil gliserol. Nah, jalur glikolisis dimulai dari glukosa hingga membentuk dihidroksiaseton fosfat atau DHAP, kemudian DHAP direduksi oleh gliserol 3-fosfat dengan tahap-tahap sebagai berikut. Nah, sebelumnya pada presentasi saya sudah berikan bagaimana ilustrasi gambaran terjadinya metabolisme triasil gliserol. Kemudian untuk tahap-tahap mengenai reduksi DHAP
oleh gliserol 3-fosfat itu meliputi yang pertama, gliserol 3-fosfat yang sudah tersedia akan ditambahkan dengan grup asil. Kemudian proses ini dikatalisis oleh gliserol 3-fosfat asil transferase sehingga membentuk asam lisofosfatidat. Kemudian grup asil lainnya akan ditambahkan pada asam lisofosfatidat untuk membentuk asam fosfatidat. Proses ini dikatalisis oleh enzim asil transferase. Asam fosfatidat mengalami defosforilasi dan menghasilkan diasil gliserol. Diasil gliserol kemudian bergabung dengan grup asil yang lainnya dan dikatalisis oleh asil transferase hingga membentuk triasil gliserol. Kemudian soal nomor 6. Jelaskan dan gambarkan metabolisme kolesterol. Nah, pada slide saya sudah tampilkan bagaimana gambaran metabolisme kolesterol. Kolesterol sebagian besar disintesis di dalam hati dan sedikit oleh kelenjar adrenal, testis, kulit, serta usus. Kemudian metabolisme kolesterol itu dibagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembentukan beta-hidroksil beta-metil glitaryl-CoA atau HMG-CoA dari asetil-CoA. Metabolisme kolesterol berlangsung di sitoplasma. Asetil-CoA dihasilkan dari asam lemak atau pirufat dari mitokondria. Kondensasi 2 molekul asetil-CoA membentuk beta-ketobutyril-CoA atau asetoasetil-CoA dan dikatalisis oleh enzim tiolase. Reaksi berikutnya berkondensasi kembali dengan 1 molekul asetil-CoA membentuk HMG-CoA yang dikatalisis oleh enzim HMG-CoA sintase. Kemudian tahap selanjutnya itu pengubahan HMG-CoA menjadi skualen. Enzim HMG-CoA reduktase akan mereduksi HMG-CoA menjadi mevalonat. Mevalonat diubah menjadi farnesil pirofosfat dalam sitoplasma. Mevalonat kinase mengkatalisis terbentuknya fosfomevalonat. Selanjutnya, fosfomevalonat dikatalisis oleh fosfomevalonat kinase menghasilkan 5-pirofosfomevalonat. Kemudian diubahlah menjadi isopentenil pisofosfat yang melibatkan reaksi dekarboksilasi dan dehidrasi oleh enzim mevalonat 5-pirofosfat dekarboksilase. Lalu isopentenil pisofosfat akan diubah menjadi isomernya, yaitu dimethyalil pifosfat yang dikatalisis oleh isopentenil pisofosfat isomerase. Kondensasi antara isopentenil pisofosfat dengan dimethyalil pifosfat akan menghasilkan geranil pirofosfat yang dikatalisis oleh dimethylalil transferase. Selanjutnya, geranil pirofosfat dikatalisis oleh geranil transferase dan menghasilkan farnesil pirofosfat. Reaksi kondensasi 2 molekul farnesil pirofosfat akan membentuk skualen dengan bantuan farnesil transferase atau nama lainnya yaitu kualena sintase yang reaksinya membutuhkan NADPH sebagai donor elektron. Kemudian, untuk tahap yang terakhir itu pengubahan skualen menjadi kolesterol. Tahap terakhir dalam lintasan biosintesis kolesterol dimulai dari terikatnya skualen pada protein pengangkut spesifik yang ada di sitoplasma dikenal sebagai protein pengangkut sterol atau sterol carrier protein. Skualen yang bertemu dengan oksigen akan dikatalisis oleh enzim skualen monooksigenase dengan donor elektron dari NADPH membentuk skualena 2,3 epoksida, di mana skualen 2,3 epoksida melepaskan elektron ketika dikatalis oleh 2,3 oksido skualen lanosterol siklase menjadi lanosterol. Lanosterol akan berikatan dengan protein pengangkut yang kedua dalam reaksi hingga selesai, lalu lanosterol yang diubah menjadi kolesterol menjadi 20 reaksi yang dikatalisis oleh enzim-enzim dalam membran mikrosom. Salah satu reaksinya yang terakhir yaitu setelah lanosterol diubah menjadi 7-dehidrogenasa
kolesterol melalui 19 reaksi produk ini, kemudian direduksi oleh NADPH dan akhirnya membentuk kolesterol. Kemudian soal nomor 7, jelaskan masalah tujuan yang diharapkan, metode yang digunakan, dan hasil yang didapatkan dari eksperimen tentang degradasi asam lemak oleh bakteri secara lengkap yang tersedia pada artikel yang telah diberikan, di mana judul dari artikel tersebut adalah Propionic Acid Bacteria and Change Ruminal Feed Degradation and Reduce Methane Production in Vitro. Di sini untuk masalah dan tujuannya itu di mana hewan ruminansia diberi mikroba untuk mengurangi produksi metana. Lalu fermentasi mikroba akan menghasilkan VFA sebagai sumber energi dan propionat dapat meningkatkan ketersediaan energi untuk kelenjar susu. Untuk meningkatkan kadar propionat, digunakan strain bakteri yang sudah terbukti dapat meningkatkan kadar propionat itu sendiri. Kemudian, masalahnya itu mengenai bagaimana pengaruh dari PAB dalam produksi metana dan VFA serta degradasi pakan rumenin vitro pada sapi perah Norwegia, di mana metodenya itu meliputi yang pertama strain bakteri dan kondisi pertumbuhan, kemudian yang kedua ada pakan dan cairan rumen, dan yang ketiga itu ada eksperimen in vitro dan sampling, kemudian yang keempat itu ada analisis kimia, dan yang terakhir ada analisis statistik. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengenai hasil. Mengenai hasil itu ada dua, yaitu efek pada produksi asam lemak yang mudah menguap dan metana. Di sini sampel kontrol dalam percobaan 1 dan 2 itu diproduksi 48 ml dan 51 ml metana per gram umpan DM, di mana masing-masing yang tertera pada slide itu tabel 2 dan 3 itu mengenai sampel kontrol yang ada dalam percobaan. Sebagian besar strain PAB yang diuji tidak menyebabkan perubahan signifikansi dalam produk metana yang berkisar antara 42 sampai 54 ml gram pakan DM. Tetapi inkubasi dengan P. Jensenii itu mengakibatkan pengurangan dalam produksi metana sebesar 18%, 8%, dan 20%. Masing-masing relatif terhadap sampel kontrolnya. Sebelumnya dilaporkan bahwa efek propionin bakterium telah ditemukan dalam percobaan dengan sapi perah, khususnya menggunakan propionin bakterium acid propioninsis strain yang meningkatkan efisiensi produk susu. Namun strain lain yang diuji itu tidak menunjukkan efek yang seperti ini. Dengan menggunakan cairan rumenlah dari sapi yang menunjukkan hal itu strain PAB yang dapat mengurangi metana pada rumen produk in vitro. Tetapi efek ini tidak terlihat pada strain yang lain. Temuan ini bertentangan dengan temuan Stein di mana mereka menemukan bahwa strain P169 menyebabkan rumen lebih tinggi tingkat propionat in vitro-nya. Kemudian selanjutnya itu mengenai degradasi pakannya. Nah, dalam kontrol degradasi yaitu jumlah substrat yang tercerna setelah 24 jam berkisar antara 57% hingga 63%. Di mana degradasi DM sangat bervariasi ketika strain PAB ditambahkan, kecuali strainnya itu ada LMGT 2825 dan LMGT 2841. Dengan dua ini, khusus strain penulis tidak melihat stimulasi degradasi. Setiap strain lainnya meningkatkan degradasi pakan yang setidaknya 1 dari 4 percobaan. Dalam percobaan kali ini, beberapa strain meningkatkan degradasi menjadi sekitar 72%. Namun hanya satu renggangan
yaitu pada percobaan 3 yang menghasilkan sekitar 4% penurunan degradasi pangan. Nah, sekian presentasi mengenai LKM 8. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.